Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panja Aditya Nugraha, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, prodi Administrasi Pendidikan semester 6. Di sini saya akan meresum daripada materi 8 dan 9. Materi 8, perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal. Perencanaan pendidikan non-formal pada dasarnya perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Manajemen program pendidikan non-formal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Menurut Dr. Andes Oi Liang Li, mengartikan manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi dari perencanaan pendidikan non-formal dalam pembangunan masyarakat: menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non-formal. Kemudian, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Kedua, analisis studi kelayakan. Ketiga, menetapkan daerah pengembangan. Dan yang terakhir, yang keempat, menentukan populasi sasaran. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal dari segi kesejahteraan tidak bisa lepas dari 5 aspek, yaitu aspek pelestarian budaya, aspek teoritis, dasar pijakan, aspek kebutuhan terhadap pendidikan, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Yang kedua, materi 9, pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Pengertian pengaturan pelaksanaan menurut Usman mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi, dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengaturan pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pengertian sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut Jainuddin, mengatakan sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. 6. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, manusia sumber atau orang masyarakat. 2. Bahan pengajaran. 3. Situasi belajar atau lingkungan. 4. Alat dan pesan. 5. Perlengkapan belajar. Yang keenam, aktivitas atau teknik. Penyelenggaraan pendidikan non-formal mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini, maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pendidikan non-formal.
PKBM diselenggarakan sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidupnya. PKBM dikatakan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat karena di dalamnya menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam evaluasi program, pelaksana atau evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana evaluator ingin mengetahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai, pelaksana atau evaluator ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasil digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.